Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pembelajar. Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 8. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi subbab B, yaitu mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pembahasan subbab C, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Mari bersama-sama buka buku paket PPKN Kurikulum 2013 Revisi 2017 pada halaman 81 sampai halaman 85. Oke, kita mulai saja ya. Materi subbab C yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Pada materi subbab C ini, kita akan bahas dua bagian. Yang pertama yaitu bagian 1 mengenai mewujudkan persatuan Indonesia, dan bagian kedua yaitu membahas mengenai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan bahas materi bagian 1 terlebih dahulu ya, yaitu bagaimana mewujudkan persatuan di Indonesia. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata yang satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan juga dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sehingga persatuan dapat diartikan bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam. Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, persatuan Indonesia adalah faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, sebagai sumber motivasi, dan sebagai penggerak perjuangan bangsa Indonesia. Ketiga kunci persatuan tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol diantaranya sebagai berikut. Diawali dengan adanya perasaan senasib. Perasaan senasib muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran dan dalam menghadapi suatu masalah, di mana bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Kemudian, tumbuh kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional di sini adalah pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang menyadari kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dan menyadari bangsa Indonesia memiliki potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia ini dipelopori dengan kelahiran organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, di mana perjuangan dilakukan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Selanjutnya, dengan adanya Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda ini merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Dan pada akhirnya mencapai peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan disepakati juga mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakat berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dapat diatasi, khususnya oleh para pemuda. Para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Namun, di sisi lain, kita juga dapat menyaksikan mulai melemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda, menurut laporan dari Kemenpora Republik Indonesia, ada 10 masalah pada generasi muda, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda, kemudian adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya, kemudian berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin, kemudian sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang semakin memburuk, dan selanjutnya berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, yaitu dengan penggunaan narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Selanjutnya, dengan adanya kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing, kemudian melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan, kemudian dengan meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme, dan yang terakhir, sikap pacu tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter tersebut pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Sebagai contoh, perilaku yang menyimpang di kalangan pemuda jelas akan merusak masa depan pemuda itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah menggembor-gemborkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Mari kita lakukan perhitungan sederhana. Kalian yang pada saat ini berusia 13-14 tahun, pada tahun 2045 kalian berusia 37 atau 38 tahun. Maka tentulah kalian yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Yang tentunya kita harus menyadari bahwa keberhasilan tersebut tidak didapat secara tiba-tiba, melainkan
melalui kerja keras dan cerdas yang harus dilakukan dari mulai sekarang ini. Serta dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan contoh sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius. Dengan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, hormat menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nilai yang selanjutnya adalah nilai kemanusiaan, dengan saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian, nilai yang selanjutnya bagian 3 yaitu nilai produktivitas, dengan terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah nilai keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, serta membela dan melindungi yang lemah. Selanjutnya, nilai demokrasi. Sudah kita ketahui bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat. Maka, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian selanjutnya nilai kesamaan derajat, di mana setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Serta dengan adanya hak asasi manusia, kita diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, dan pelayanan kesehatan, dan aman dari ketakutan. Dan yang terakhir, nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi pada pembahasan bagian 2, yaitu mengenai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Untuk tugas pertemuan materi kali ini, silahkan catat inti-inti materi yang telah disampaikan dalam video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.